biar pentolan dojo ini yang menghadapi Mondi dan anak AJ. Tapi ingat, jangan ada macam-macam sama Raya. Turuti semua keinginan Raya, kecuali satu. Dia minta pulang. Cegah dia. Tapi ingat lagi, cara mencegahnya jangan sampai nyakitin Raya. Ingat itu. Oke, kalau kalian mengerti semua, gue balik dulu. Gue mau persiapan pertarungan. Woi, lu gak bakal bisa lolos dari gua. Dan lu kasih tahu sama temen-temen lu, semuanya cemen. Gue gak boleh kepancing emosi sama dia. Turun lu. Mau ngapain lagi sih? Jangan lu pikir, lu sama temen-temen lu itu ikut aja bisa lolos dari gua. Gua gak akan pernah biarin lu semua lolos. Paham lu? Jaga mulut busuk lu itu. Terus kenapa lu diem aja? Lu takut sama gua? Hah? Udah, ajar aja, Tan. Itu kan hoki. Tristan! Sandra. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Makasih banyak ya, Bang, udah nolongin gue. Mungkin kalau ada nggak Bang Chandra, Oki bisa habis mungkin sama mereka. Sama-sama, Ki. Kayak gue bilang, sebisa mungkin gue akan bantuin anak AJ. Terus kamu kemana? Kebetulan mau ke base camp. Mau bahas tentang pembebasan Raya, Bang. Pembebasan Raya? Iya, Bang. Raya udah ketemu? Ketemu sih belum, cuma Raya telepon Mondi kemarin katanya lagi sama Kobar. Kobar? Kobar udah keluar dari penjara? Iya, Bang. Please, Abang harus ikut, Bang. Kebetulan juga ntar malam bakalan terjadi pertarungan antara Abah Rama sama Kobar. Dan jaminannya kalau Abah Rama menang, Raya bisa dibalikin. Tapi kalau enggak, Bang Kobar nggak bakal nyerahin Raya, Bang. Gila tuh orang. Yaudah gini, gue ikut sekarang juga dan kita mesti bantuin Abah. Lu bisa jalan? Bisa nyetir? Bisa. Yaudah, ketemu sana ya. Ayo. Ketemu nih. Finally ketemu juga. Grup alumni SMA Cempaka. Oke. Sekarang kita lihat-lihat foto dan teman-teman Adriana. Ririn ini kayaknya kenal deket deh sama Adriana. Ini di foto aja kayak gini banget. Berarti sekarang gue harus add friend Ririn. Tapi jangan pakai akun gue, oke? Gue harus bikin akun baru nih. Ketahuan lo. Oke, bikin akun baru. Terus gue kirim.
permintaan friend request ke Ririn. Makasih ya. Ya, makasih ya. Babe jalan dulu ya. Lihat rumah. Ya, Be, Oh, iya, hati-hati. Be. Hati-hati, Be. Pokoknya rumah Babe sini ya? Situ depan. Kenapa? Muka lo kenapa? Bang, Boy. Iya, Kal. Gue tadi diadang Tristan sama Black Cobra. Dan untungnya ada Bang Chandra nolongin gue. Waduh bang, makasih banyak ya bang ya udah nolongin Oki. Santai aja lah, Boy. Kayak gue bilang, gue udah bagian dari kalian. Dan kita semua kan saudara. Makasih, Bang. Kok pada kusuk semua mukanya? Apa sih? Lah, Yan, Dok, muka lo berdua kenapa kayak orang kelaparan? Perut mah udah makan, Kal, kenyang. Cuman hati gue yang kelaparan. Yan, kok lo jadi puitis gitu sih? Gue diusir lagi boy sama nyokap bebek Melmel. Padahal selama ini gue udah memperjuangkan semuanya loh. Demi nyokap bebek Melmel untuk dapetin tanah sama gue yang di Kemang. Fotonya gue diusir lagi. Ternyata nyokap Mel itu baik sama gue ketika ada maunya aja. Setelah nyokap Meli dapet tanah sama gue yang di Kemang, gue dilupain. Dan gue gak dihargain. Padahal hari ini tuh gue udah janjian sama bebek Melmel mau jalan. Ketika gue jemput, gue dioceh-ocehin. Gak dihargain. Dan tadi juga gue ngeliat mukanya Meli sedih. Itu yang bikin gue kepikiran. Lu sih masih enak, Yan. Meli masih mau jalan sama lu. Megan nolak jalan sama gua. Semua gara-gara lu, Yan, tau nggak? Megan sebel sama gua. Gara-gara gua ikut-ikutan nipu emak lu. Kan gue udah bilang Yan. Dado, kebohongan itu nggak akan ada berhenti-berhentinya. Kalau misalnya lu mau nutupin satu kebohongan, berarti lu harus berbohong lagi dong. Dan itu akan terus-menerus kayak gitu. Nggak akan ada selesainya. Ya, menurut gue sih lo lagi gak bohong. Mendingan lo sekarang bahas Raya. Oh iya teman-teman, gue mau ngebahas soal Raya nih. Dan mungkin beberapa dari kalian udah tahu kali ya. Kalau Raya itu sekarang lagi di tangannya Bang Kobar. Dan Abah Rama sama Bang Kobar bakalan bertarung. Dan masalahnya adalah, menang atau kalah, Bang Kobar itu nggak bakalan ngasih Raya ke Abah Rama. Kalau mengingat perilakunya Bang Kobar, gue setuju sama lo, Boy. Lo punya rencana apa? Nah, tadi sih gue sempet diskusi sama Haikal. Mendingan sih kita bagi orang aja. Sebagian nonton pertarungannya Abah Rama sama Bang Kobar, sebagiannya lagi kita bebasin Raya. Gimana? Oke. Setuju, Bang. Lex, Yo. siapin anak-anak. Ada yang mau gue omongin. Guys, semuanya dengerin. Bang Kobar mau nyampain sesuatu. Silakan. Sehubungan dengan pertarungan gue nanti malam dengan Abah Rama, gue minta tidak ada satupun anak Black Cobra yang datang. Biar gue yang datang sendiri. Tapi
tugasin anak-anak Black Cobra untuk menjaga Raya. Selama gue pergi. Gue takut Raya kabur. Dan kalau bisa, anak-anak Black Cobra yang ditugaskan untuk menjaga Raya itu tidak dikenal sama Raya. Karena gue tidak ingin Raya masih berpikir gue ada hubungan sama anak-anak Black Cobra. Gue gak pengen Raya memandang negatif ke gue. Siap, Bang. Satu lagi, tugasin anak-anak Black Cobra untuk menjaga di sekitar rumah gue. Siap, Bang. Soal nggak dikenal Raya. Kebetulan di dojo kita, beberapa teman kita yang belum dikenal sama Raya. Agis, nomor 4. Seperti yang Bang Kobar bilang. Jaga di wilayah rumah Abang. Siap. Bang, nanti malam biar saya dan beberapa teman kita yang jaga di sekitar rumah Abang. Soalnya saya takut Mondi minta bantuan sama teman-temannya Kelapa Aje untuk bebasin Raya. Dan sementara itu, Abang lagi bertarung sama Abah. Oke. Soal itu, gue setuju. Biar pentolan dojo ini yang menghadapi Mondi dan anak Aje. Tapi ingat, jangan ada macam-macam sama Raya. Turuti semua keinginan Raya, kecuali satu. Dia minta pulang. Cegah dia. Tapi ingat lagi, cara mencegahnya jangan sampai nyakitin Raya. Ingat itu. Oke, kalau kalian mengerti semua, gue balik dulu. Gue mau persiapan pertarungan gue dengan Abah Rama. Siap. Ya udah. Siapa tahu dia bisa kasih petunjuk buat kita. Amin. Siapa yang nelfon Raya? Bukannya Raya nggak ada yang ingat nomor Abah dan juga nomor teman-temannya? Kok Mondi bisa punya nomornya Raya? Berarti selama ini Raya udah telepon-teleponan sama Mondi. Kalau enggak mungkin Mondi telepon Raya. Namanya muncul lagi. Berarti emang udah di-save sama Raya. Kok malah di-reject ya? Mungkin handphonenya lagi nggak dipegang Raya kali. Bisa jadi sih. Sekarang malah mailbox nih, nggak diangkat. Ya, Mon. Mungkin Raya tuh lagi sama Bang Kobar. Makanya dia nggak berani angkat teleponnya. Ya terus sekarang kita nggak tahu alamatnya Bang Kobar gimana dong? Terus gimana caranya ngelamatin Raya kalau kita nggak tahu alamatnya si Kobar? Bentar deh. Kalau nggak salah kemarin Abah bilang dia dicegat sama orang rombongan pakai kupluk gitu. Akhirnya ada salah satu dari mereka ngaku kalau mereka itu suruhannya Alex. Nah, teman-teman, bisa jadi Abang Kobar itu nyuruh Alex buat jagain dia juga di sekitar rumah dia. Nah, berarti rumahnya Bang Kobar dekat situ juga dong ya? Gue yakin banget tuh. Raya pasti ada di situ. Logikanya gini deh. Ketika Abah ke tempat itu, kenapa Abah langsung dikeroyokin sama orang-orang? Padahal Abah kan gak punya salah. Ya kan? Pasti orang-orang itu penjaga rumahnya Kobar. Biar Raya itu gak bisa selamatin dan gak bisa kabur dari situ. Iya gak sih? Ya gak? Ya dong? Bener gak? Bener dong? Pinter kan gua? Gue setuju tuh sama pendapatnya Boy. Loh. Kok pendapatnya Boy? Kan gue yang ngomong barusan. Gue yang ngomong. Lu tuh cuma nerusin kata-katanya Aboy kali. Bukan ide lu, nggak original. Rese lu kayaknya lu gak demen banget gue lebih pinter dari kalian semua. Ya, coba kita tanya semua. Ada nggak yang like kalau Ian lebih pintar dari kita? Nggak like. Gak like, bisa lu cuma gitu doang lu.
Oke, gini aja deh. Mendingan kita bagi orang aja. Gua, Mondi, Haikal, Ian, Dado, Willy, Oki, Ivan, Toto. Kita bebasin Raya. Dan Bang Chandra, Baon, dan yang lain kawal Abah Rama ya. Jagain dia. Siap, Boy. Soalnya Bang Kobar tuh licik orangnya. Oke? Nah, kalau gitu gue like tuh, Boy. Like. Bisa lu cuma like doang, otak lu dikit, pala lu gede. Gue like, lu jelek. Aduh, feeling gue gak enak banget deh. Gue yakin banget nih, pasti kali ini bisa aja terjadi perkelahian yang hebat banget antara geng Black Cobra sama klub anak jalanan. Nanti kalau misalnya sampai berjatuhan korban gimana dong? Kalau Boy sampai kenapa-napa? Enggak. Gue gak bisa tinggal diam. Gue harus ngelakuin sesuatu. Gue harus ngelakuin sesuatu yang bisa langsung mencegah ini semua makin parah. Gue tahu harus ngelakuin apa. Berarti sekarang gue harus langsung ke warung Babe. Ya, jangan lama-lama. Bi, Iya, Non. Papi sama Mama Adriana belum pulang ya? Kayaknya sih belum, Non. Emangnya ada apa? Ya udah deh kalau gitu, Reva mau keluar bentar. Ditolong misalnya Papi pulang, Bibi kasih tahu aja kalau Reva itu lagi pergi bantuin teman Reva namanya Raya. Papi udah kenal kok Raya itu siapa. Emangnya Non teh mau kemana? Mau bantuin apaan sih, Non? Ih, Bibi ya kepo ya. Kepo. Kepo banget Bibi. Udah pokoknya Bibi kasih tahu aja kayak gitu persis, oke? Aku harus pergi sekarang ya. Iyalah, oke, sip. Perasaan tadi handphone gue di sini deh. Kok nggak ada? Siapa yang ngambil ya? Lihat handphone aku nggak di kamar? Waduh, saya nggak tahu tuh Mbak. Dari tadi saya di sini. Terus siapa yang ngambil handphone ya? Kok ada yang berani masuk kamar ya? Ayo masuk Akang Abah. Pasti si Bibi udah masak tuh. Waduh, gak usah repot-repot teh. Keluarin aja yang ada. Bercanda, maksudnya saya mau buru-buru pulang ya. Loh, kok buru-buru? Ngapain? Kan si Neng pulangnya juga malam. Oh, iya, tapi... Udah, duduk aja dulu ya. Santai aja dulu. Saya mau ke belakang, ngecek masakannya. Mau diambilin apa? Teh manis, kopi? Ih, udahlah, gak usah repot-repot. Keluarin aja yang ada. Apa? Air putih aja teh. Oh, air putih repot. ya? Ya. Aduh, ini repot. Mau apa kamu, Alek? Hah? Budak buraung? Gue cuma mau ingetin Abah. Nanti malam Abah jangan lupa datang. Jam 7. Ya, Abah. Saya takutnya Abah lupa sama Raya kan? Bisa jadi. Kamu pikir saya udah pikun? Saya tidak akan lupa dengar kamu, Alek. Kan Abah lagi sibuk pacaran sama mamanya Romondi. Alek, kurang ajar sih mana ya? Ngomong naon sih? Ya nggak juga sih, bagus bah. Anak pacaran sama anak, bapak pacaran sama mamanya. Naon sih kamu teh ya? Emang ada yang bodor? Hah? Ada yang lucu? Ya lucu aja bah. Abah nggak tahu malu. Abah nggak mau ngalah sama anaknya sendiri. Kelek, dasar sih ya. Amai tobat mau dibawa ke Laut Kidul, saya mau dicelupin sana, ha? Sama abah, ha? Mau dijadi para hiu kamu, ha?
Ya, dengerin saya. Bikin tobat sama Abah. Bye. Akang Abah kenapa marah-marah? Hah? Jangan-jangan tadi latihan berantem supaya bisa itu ya, duel ya? Hah? Mau berantem sama orang? Oh enggak teh, ini ada tukang onderdil. Ngasih barang-barang palsu ke saya onderdilnya teh, makanya saya teh agak emosi. Maaf ya teh. Jangan marah-marah, nih minum air putih dulu. Aduh, hatur nuhun nih teh. Seger langsung teh, dijampi ya. Kok langsung seger saya teh, emosi hilang teh. Punten ya, saya teh harus buru-buru. Nggak lama saya di sini ya. Lah tadi katanya mau makan dulu, sekarang kok buru-buru? Ampura pisan teteh. Saya teh bener-bener harus pulang. Takutnya sampai rumah saya kemalaman dari sini, udah. Si Neng pulang saya tidak ada kan kesian teh. Oh iya juga sih. Ya udah tuh. Saya pamit ya teh. Oh iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kamu kesini sih? Nggak ngabarin ke aku? Maaf ya boy, soalnya aku tadi takut kalian semua buru-buru pergi, makanya aku buru-buru kesini. Soalnya aku baru aja dapat ide buat nyelamatin Raya. Jadi ya aku harus buru-buru kesini, takut kalian semua udah terlanjur pergi ke sana. Emang ada ide apaan, Re? Gue sih ada ide, gimana kalau misalnya gue nyamar jadi suster atau perawat pribadinya si Raya, ya kan? Pasti nggak bakal ketahuan kan? Lah, Re, lu tau dari mana kok Bang Kobar ngirim dokter buat Raya? Ya feeling gue aja sih, soalnya kan Raya kondisinya lagi nggak terlalu bagus. Ya mungkin aja Bang Kobar kan daripada harus ke rumah sakit mendingan manggil dokter atau perawat pribadi kan? Iya bener. Soalnya waktu itu Raya bilang ke gue kalau dia di sana itu dijaga baik-baik sama Kobar. Jadi bisa jadi tuh Kobar nyariin perawat khusus untuk Raya. Masuk akal juga sih idenya. Kalau misalnya Bang Kobar bawa Raya ke rumah sakit atau ke dokter, pasti bakalan ada orang yang kenal sama Raya di sana. Dan kita tinggal nyusul di sana sih, lebih gampang. Bentar. Tapi kalau yang ngejagain rumahnya Kobar itu anak Black Cobra, gimana? Pasti mereka semua tuh Reva dong. Iya sih, Rev. Kayaknya bahaya deh, mendingan nggak usah deh. Atau enggak aku bisa pakai masker, ya. Aku pakai masker aja atau penutup mulut, jadi kan mukaku nggak bakal kelihatan banget. Orang juga nggak tahu aku siapa, ya kan? Ya, gue setuju sih. Tapi nggak tahu bos sama yang lainnya setuju atau enggak. Gue sih kalau yang lain setuju, gue setuju juga. Lanjut aja, yaudah kita jalanin aja. Tunggu. Tapi gimana sama baju susternya? Oh, Mon, kalau gitu gampang lah. Kebetulan juga gue punya sepupu dia perawat. Nanti gue ambil dah ke rumahnya, soalnya rumahnya nggak jauh dari sini kok. Oke, kalau gitu berarti semuanya udah setuju ya? Rev, makasih ya. Tapi kamu ingat, kamu harus hati-hati. Boy, kamu nggak usah makasih. Kan Raya juga temen aku. Iya, pokoknya kamu harus hati-hati. Karena aku nggak mau terjadi apa-apa sama kamu. Ya? Iya, kamu tenang aja, oke? Papa lihat deh, itu lucu nggak? Lucu kan? Ini juga lucu kan? Tuh lucu banget. Papa kok ketawa-ketawa doang? Lucu. Pa, lucu kan berarti diketawain, beliin. Oh, itu nggak lucu. Ih, mana sih Papa? Duh, gue harus bersikap gimana nih? Aduh, Tante Rempong. Adriana, apa kabar? Lama nggak ketemu. Alhamdulillah, kabar aku baik kok Om. Aku lagi berusaha membuang kesedihannya aku. Cup. Ternyata lagi sedih. Kasian banget ya. Iya Tante, kasihan banget. Aku nggak bisa ke Tante tuh begitu hebat banget. Tante
bisa seneng-seneng kayak begini, have fun, shopping, gak mikirin apapun. Tante bahkan juga gak peduli sama orang yang udah ngebantuin Tante sampai rela ngeluarin 5M. Maksud lo apaan sih? Iya, ada orang yang udah ngebantuin sampai rela ngeluarin duit 5M. Mungkin kalau nggak dibantuin perusahaannya bakalan bangkrut. Selain itu, ya mungkin aja dia sekarang bakalan stres. Dan gue bantuin itu semua ikhlas tanpa pamrih sama sekali. Orang kayak gak pernah menyesal aja. Ini bukan orangnya. Udahlah nggak usah dibahas. Tante, Om, aku hanya ingin Tante dan Om tahu. Aku ngebantuin ini semua ikhlas sampai harus ngeluarin duit 5M ikhlas. Ikhlas banget. Aku ngelakuin ini demi Boy. Karena aku sangat menyayangi dan mencintai Boy. Aku nggak berharap harus balikan sama Boy, nggak sama sekali Tante, Om. Ya udah, nggak usah dibahas. Have fun. Selamat shopping. Jadi urusan itu belum kelar toh? Ya. Oh, Mama ini bener-bener menggadaikan anak kita ya? Bukan kayak gitu, nggak kayak gitu ceritanya, Terus Pak. kalau gitu kayak gimana? Gini ceritanya, ntar, ya kan waktu itu Mama juga udah cerita ke Papa kan. Perusahaan Mama kan mau dituntut sama model. Udah Papa mau pulang? Pak, tunggu dong. Kita makan di luar ya, Sus? Ayo, Pak. Siapa sih mereka? Ngapain juga mereka di sini ya? Suster tunggu di sini bentar ya. Oke, Mbak. Lu semua di sini ngapain? Kok rame-rame ya? Kita ditugaskan Bang Gober untuk menjaga keamanan Raya. Iya, jadi kalau kamu perlu apa-apa, kamu tinggal hubungin kami aja. Kami siap terima perintah. Ngapain Om Kobar pakai kasih penjagaan buat gue segala sih? Kayak gue itu Tuan Putri aja. Makanya di dalam aja, Sus. Iya, Mbak. Bang Oki, nanti hati-hati ya. Aku nggak mau kalau sampai Bang Oki cedera atau celaka gitu. Makasih ya Nadine. Jangan lupa berdoa sama Allah, minta pertolongan. Makasih banget buat Nadine udah ngingetin aku. Ya. Cie. Kayaknya bener feeling gua nih. Tok. Kayaknya si Willy cemburu sama Oki sama Nadine. Aduh. Bener. Cengin. Wah, ada yang lagi cembukur nih. Ye. Ternyata kalah set sama si Oki. Padahal ya, yang ngasih perhatian ke Nadine kan lu. Wah, sayang banget. Si Nadine ternyata kepencet-kepencetnya sama si Oki. Cinta memang bikin repot, saudaraku. Diam lo, bacot lo. Udah. Pakai emosi segala ngapain sih? Canda si Toto itu. Sabar. Hei.
tunggu dulu. Aduh. Tunggu dulu dong, Pak. Papa tuh harus dengar dulu penjelasan dari Mama. Jangan main marah-marah aja. Ih, kok ribut lagi sih? Seharusnya itu kan mereka senang-senang habis ngerayain kemenangan si Aden. Ayah wae. Mungkin gaya senang-senang mereka kayak gitu kali, Bira. Ih, ya bener baik. Sembarangan aja. Mama tuh kalau ada apa-apa, konsultasikan dulu dong dengan Papa. Kan kalau Mama ada masalah dengan kantor, Papa juga yang kena imbasnya. Mama ini bener-bener gak nganggep Papa sih. Pak. Iya. Mama nggak nganggep Papa, padahal Mama tuh anggap Papa kan suaminya Mama. Ini semuanya gara-gara si mata belok. Itu tuh, bener tuh. Nyebelin, rese banget. Mata belok.